Nah, ini penting. Bagaimana caranya supaya Anda bisa membaca buku seperti nonton film? Nggak pengen di skip, nggak pengen cuma ringkesannya doang, tapi ingin semuanya kemudian memberikan impact yang luar biasa pada hidup Anda. Oke? Kuncinya ada pada banyak permasalahan yang terkait dengan membaca buku. Kok aneh sih, membaca buku kan gampang Pak, kenapa harus dipikirin konten? Hey, saya sudah melihat berkali-kali ada orang baca buku tapi tidak tahu isinya. Sudah selesai tapi tidak paham kalau ditanya apa isinya. Yang kedua, baca buku nggak gerak-gerak. Dari awal baca, dari kemarin cuma bab satu mulu, halaman satu nggak masuk ke halaman-halaman selanjutnya. Berarti ibaratnya jangankan nggak paham, baca aja baru mulai nggak bisa menyelesaikan gitu. Kemudian selanjutnya bagaimana membaca ini pemahamannya tidak mendalam. Jadi dia tahu intinya apa, tapi tidak mendalam sehingga tidak bisa menjadi ahli di bidang tertentu. Oke, sekarang kita bahas di Planet Soft Skills episode 6 nih. Bagaimana caranya membaca buku yang efektif sehingga menimbulkan kebaikan. Seperti layaknya membaca buku memberikan pertumbuhan dalam hidup saya, ya kan? Jadi teman-teman, bayangkan kalau Anda baca buku, paling dapatnya kenangan. Dapatnya adalah inspirasi. Bayangkan, kalau saya baca buku jadinya kelas, jadi seminar, bisa dijual loh. Artinya bahwa memang ada sesuatu yang bisa Anda pelajari dari saya, yaitu bagaimana cara membaca buku yang efektif. Saya kemarin nonton itu, ada salah satu stand up comedian dari Amerika, Shane Wang ya namanya ya. Dia itu menggelikan banget ya. Banyak orang yang baca buku sambil tiduran gitu. Tapi baru dapat satu halaman udah ketiduran. Artinya dia menyamakan dengan buku dan obat tidur. Nah, ini sindiran buat teman-teman. Buku kok obat tidur. Harusnya buku itu membuat Anda semakin semangat, bukan membuat Anda tidur. Yang kedua gini, banyak orang bawa buku ke perjalanan, ya kan? Ketika dia ke pantai, ke kafe, baca buku, baru sebentar udah ditaruh. Ngobrol, atau makan, atau telepon, ya kan? Bukannya Anda jadi pinter baca ya, tapi buku Anda jadi pinter traveling. Anda sama buku Anda lebih pengalaman bukunya itu ya sindiran di Shen Wang itu ya. Jadi teman-teman dengan sindiran-sindiran itu mari kita menjadi orang yang lebih baik. Baca buku itu jangan hanya untuk koleksi, hanya untuk target menyelesaikan berapa, tapi benar-benar mengubah hidup. Ini riset-riset yang saya gunakan untuk menaikkan kemampuan baca saya. Oke, ayo kita lihat. Yang pertama yaitu Anda harus punya strategi yang efektif untuk membaca. Seperti yang disampaikan oleh Hawke and Mallard tahun 2005. Yang pertama yaitu kita harus bisa mencari petunjuk. Teks ini tentang apa sih? Itu dulu yang pertama. Yang kedua, kita harus merumuskan pertanyaan. Sambil baca, sambil kita, oh kok gitu? Emang gini ya? Nah, harus ada dialog dalam diri Anda, nggak cuma baca doang. Anda harus mulai membuat rangkuman kecil-kecil, kemudian menarik kesimpulan. Apa kesimpulan tentang... Jadi sudah baca panjang gitu, Anda paling tidak menemukan 3 gitu, kata kunci atau 3 kesimpulan dari sebuah artikel atau sebuah buku. Pahami maknanya dengan kritis. Oke? Itu yang pertama, harus punya strategi, jangan cuma baca-baca doang. Saya dulu punya pengalaman nih, baca buku motivasi selesai termotivasi lupa, baca buku motivasi selesai lupa. Nah sekarang beda. Dulu kan saya sebagai penikmat ya. Saya sekarang sebagai trainer atau coach atau motivator, saya tuh setelah baca satu bab gitu, saya baca dulu apa sih poin utamanya, bagaimana sih cara saya untuk mengaplikasikan pada hidup saya. Jadi saya meringkas dengan kata-kata sendiri, saya sampaikan lagi dengan bahasa saya sendiri dan hasilnya pemahaman saya meningkat drastis. Jadi jangan baca lempeng doang, pertanyakan apa isinya. Pertanyakan apa maknanya dan bagaimana bisa diaplikasikan di hidup Anda. Kita baca penelitian dulu nih, Bhakti Yorovna 2024, baru banget nih. Kalau Anda membaca, jauh lebih baik kalau Anda bisa menggunakan pertanyaan Sokratik. Apa itu pertanyaan Sokratik? Pertanyaan Sokratik ini dulu diusulkan oleh Sokrates ya. Sokrates salah satu filosofer terkenal di dunia yang menyatakan bahwa kalau Anda sedang membaca, Anda harus punya argumen lawan gitu. Jadi
kayak klarifikasi dulu tentang apa argumen ini, terus kemudian misalnya bahayanya merokok gitu. Anda mulai berpikir, oh bahaya ya merokok. Tapi ada nggak keuntungan merokok? Kemudian setelah Anda tahu keuntungan merokok, Anda tanya lagi, ada nggak kerugian merokok? Jadi tanyakan argumen, counter argumen, analisis. Semakin Anda punya serang-menyerang secara argumen pada diri Anda sendiri, pada bacaan itu akan lebih melekat pada diri Anda. Jangan lempeng aja, jangan lurus-lurus aja. Itulah pertanyaan Sokratik ya, menurut Bakhtiyorovna 2024. Nah, yang sekarang ini yang perlu dilatih teman-teman ya. Sebelum baca teks, baca judulnya, baca paragraf awalnya, coba tebak dulu apa isi dari teks itu. Kemudian bandingkan mana tebakan yang benar, mana tebakan yang salah. Dengan bisa memprediksikan isi teks, menurut Farid et al. Ya, Anda akan menjadi orang yang jauh lebih kritis dan lebih memahami isi itu. Jadi Anda seakan-akan menjadi antagonis dari bacaan itu. Ada beberapa hal yang Anda prediksikan, kemudian mana yang sesuai dengan prediksi Anda, mana yang tidak sesuai dengan prediksi Anda. Dengan cara seperti itu Anda jadi lebih siap. Ibaratnya kalau mau masuk jalan, Anda udah baca map-nya sehingga tidak nyasar. Teknik yang saya ajarkan kepada para murid saya, yang pernah saya latih gitu, atau mahasiswa saya sendiri, kalau misalnya baca dokumen, terutama dokumen yang sangat teknis, itu sangat penting untuk meng-highlight ya. Mungkin pakai stabilo, atau kalau pakai software ya, pakai highlight gitu ya. Mana poin-poin penting. Kemudian buat catatan kecil. Itulah pentingnya kita punya notebook atau punya post-it ya gitu ya. Kalau di komputer juga ada post-it elektronik gitu. Buat catatan kecil. Kemudian secara reguler baca lagi. Apa ini maksudnya? Catatan-catatan inilah yang akan lebih menempel di diri Anda. Kalau nggak nyatet sama sekali, nggak di-highlight sama sekali, bisa jadi bacaan itu akan hilang sama sekali. Kalau Anda mau menikmati sebuah buku tanpa mencoret-coret, boleh. Satu kali dinikmati dulu. Tapi kemudian baca lagi. Lebih detail, kemudian berikan catatan-catatan. Jadi yang pertama, membaca untuk menikmati satu kali. Beli buku, baca dulu, dinikmati. Jangan beli lagi. Ulangi lagi buku yang sama. Supaya Anda benar-benar menguasai, kemudian di-highlight, kemudian diberikan catatan-catatan kecil. Itu penting. Oke? Saya tidak mentarget Anda menyelesaikan terlalu banyak buku. Tapi saya mentarget Anda untuk membaca buku yang sama berulang kali. Supaya apa? Supaya menjadi sesuatu yang bermanfaat. Ya kan? Itulah cara saya mengubah sebuah buku jadi kelas atau jadi kursus. Karena tidak cukup satu buku dibaca sekali terus saya langsung bisa. Enggak, harus berulang-ulang. Oke? Nah, ini ada penelitian oleh Bos dan kawan-kawan. Bagaimana dia mengambil sampel beberapa partisipan yang memiliki keterbatasan intelektual. Ya. Nah, kemudian mereka diberi strategi-strategi ini. Bayangkan, partisipan dari penelitian yang dipilih secara purposif ini, bahwa mereka punya keterbatasan intelektual, itu pun terbantu loh dengan teknik-teknik yang saya sebutkan tadi. Apalagi untuk kita. Sehingga tentu kita harus tahu bahwa membaca itu butuh strategi, bukan hanya kosongan aja gitu. Strategi-strategi tadi tidak bisa berhasil hanya 1 kali 2 kali sayangnya. Kita harus rutin berlatih membaca. Ingat, kecepatan baca itu mempengaruhi kenikmatan Anda membaca loh ya. Misalnya kalau Anda bacanya lambat gitu, 500 kata lebih itu semenit. Jadi lemot. Ibaratnya satu halaman, kemudian beberapa jam baru buka, beberapa jam baru buka. Jadi nggak nikmat. Dengan berlatih strategi ini, kecepatan baca Anda itu bisa naik sampai 300 kata per menit, mungkin 200 kata per menit, sehingga membaca buku seperti nonton film. Nah, ini penting. Bagaimana caranya supaya Anda bisa membaca buku seperti nonton film? Nggak pengen di-skip, nggak pengen cuma ringkesannya doang, tapi ingin semuanya kemudian memberikan impact yang luar biasa pada hidup Anda. Oke? Kuncinya ada pada latihan rutin membaca. Sekarang teman-teman, ubah cara pandangnya ya. Ini yang paling penting. Yang pertama, jangan hanya target koleksi. Ya, oke? Jadi target berapa buku yang Anda baca secara mendalam dan berulang-ulang. Ya. Yang kedua, ubah bacaan Anda menjadi refleksi diri tentang bagaimana cara mengatasi permasalahan dalam hidup Anda dari bacaan Anda. Kalau perlu ditulis lagi, kalau perlu di jurnal. Yang terakhir ini mungkin ya, teman-teman kalau ingin menjadi pembaca yang lebih efektif, mulailah belajar menulis. Dan sebaliknya, kalau Anda ingin menjadi penulis yang efektif, mulailah perbanyak baca Anda. Nah, itulah
bagaimana cara saya untuk mengubah bacaan menjadi sesuatu yang lebih produktif. Saya berharap Anda bisa membaca dengan lebih efektif sekarang ya. Like, share, dan subscribe nih di Planet Soft Skills. Jangan sampai ketinggalan episode-episode selanjutnya karena soft skill tidak kalah penting dari hard skill. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye.